Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu seringkali mendengar hal itu ya. Kalau ditanya apa kabar, selalu seringkali orang menjawab luar biasa. Padahal kalau disuruh cerita, yang luar biasa apanya? Bingung. Karena ternyata yang diceritakan hal yang biasa. Tetapi Bapak Ibu, kita mari melihat kehidupan kita. Kehidupan kita berlangsung oleh sesuatu yang selalu luar biasa atau yang biasa. Lebih banyak yang mana? Kehidupan Bapak Ibu dan saya itu lebih sering berjalan dengan hal-hal yang biasa. Orang-orang yang di sekeliling kita itu orang-orang yang biasa dengan kita. Kita bernafas itu hal yang biasa. Jantung kita berdetak itu juga hal yang biasa. Bayangkan kalau itu luar biasa begitu. Lebih dari biasanya. Jantung yang biasanya berdetak deg-deg deg-deg. Lalu diubah ritmenya, detaknya deg-deg 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 deg-deg. Kira-kira Bapak Ibu masuk rumah sakit apa tidak? Pasti masuk rumah sakit. Ada banyak hal yang biasa dalam hidup kita yang bermakna. Kehidupan kita berlangsung dengan hal-hal yang biasa, yang terus-menerus dalam hidup kita. Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 mengatakan. Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 mengatakan demikian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah pasal 2 itu bicara tentang pemikiran pengkhotbah yang pada awalnya mengejar hal-hal yang besar. Mengejar hikmat yang besar, mengejar segala keberhasilan yang besar, dengan kebun anggur yang besar, dengan kehidupan yang dikelilingi oleh wanita-wanita, bahkan banyak gundik, yang dipandang sebagai hal-hal yang luar biasa hebat. Tetapi kemudian penulis kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 mengatakan semua itu sia-sia. Saya mau mengajak Bapak Ibu membandingkan Pengkhotbah pasal 2 dengan pasal 9. Ada sebuah perbandingan yang menarik di Pengkhotbah pasal 2 dan pasal 9. Di pasal 2 ayat 4, pengkhotbah memimpikan kebun-kebun anggur yang luas dan besar. Pengkhotbah 2 ayat 4. Tetapi di Pengkhotbah 9 ayat 7, pengkhotbah berkata, merasa cukup dengan segelas anggur dengan hati yang senang. Di Pengkhotbah 2 ayat 8 dikatakan bahwa pengkhotbah mengejar kehidupan yang dikelilingi oleh banyak wanita dan punya banyak gundik. Di Pengkhotbah pasal 9 ayat 9, pengkhotbah mengatakan menikmati hidup dengan istri yang engkau kasihi. Artinya apa? Artinya pengkhotbah punya sebuah proses untuk melihat bahwa ternyata hal-hal yang banyak membangun kehidupan ini bukan hal-hal yang luar biasa yang dibayangkan, yang diimpikan. Tetapi hidup ini jauh lebih sering dibangun oleh hal-hal yang biasa yang ada di sekeliling kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 mengatakan, aku meneliti, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan. Pengkhotbah mau mengatakan bahwa ketika aku menoleh ke belakang, meneliti, panaah, menoleh ke belakang, aku melihat bahwa ternyata hal-hal yang besar yang aku impikan dan yang sudah aku capai itu sesuatu yang sia-sia. Pengkhotbah kemudian mengatakan di pasal 9 sebagai sebuah proses hidup orang berhikmat di mana dia tidak pernah mau berhenti untuk terus belajar membuka dirinya. Di pasal 9 dia menemukan bahwa ada banyak hal-hal yang biasa yang bisa membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Dalam situasi saat ini, Bapak Ibu pasti akan menjumpai banyak hal-hal yang biasa yang dulu mungkin diabaikan. Hari ini menjadi sangat bermakna. Ketika Bapak Ibu harus stay at home, ketika Bapak Ibu bersama dengan anak-anak dan keluarga dengan waktu yang lebih banyak, Bapak Ibu, apakah menemukan dari hal-hal yang biasa, yang dari dulu sudah bersama dengan kita, hal-hal yang biasa itu hari ini banyak membangun hidup kita. Hal-hal yang biasa, yang dulu kita abaikan, ternyata hari ini banyak menolong hidup kita. Merasakan itu atau tidak? Itulah perjalanan pengkhotbah. Kita pengkhotbah mau menggambarkan ternyata yang dulu, dari dulu bahkan, hal-hal yang biasa ada di sekelilingnya, itu justru menjadi hal-hal yang menguatkan. Hal-hal yang gak pernah berhenti, hal-hal yang selalu memampukan perjalanan hidup ini jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan hadir. Bukan dalam hal-hal yang luar biasa. Tuhan juga hadir dalam hal-hal yang biasa. Jangan meluar biasakan Tuhan dalam hidup ini. Kehidupan beriman bukan meluar biasakan Tuhan, tetapi membiasakan diri hari demi hari, membiasakan diri dengan Tuhan. Tuhan memang luar biasa. Dari dulu Tuhan itu luar biasa. Dan kita tidak perlu meluar biasakan lagi. Tetapi yang terpenting adalah membiasakan diri kita dengan Tuhan yang hadir dalam hal-hal yang biasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyapa hidup kita dengan hal-hal yang biasa. Amin.